Assalamualaikum, apa kabar teman-teman? Jumpa lagi dengan saya Putri. Bagi yang baru nonton video saya, ayo kemari kita cerita tentang misteri, cerita tentang asal muasal gunung, dan kita bercerita tentang sejarah masa lalu teman-teman. Ini pengalaman nyata, pengalaman real. Jadi kita saling tuker pengalaman ya teman-teman. Silahkan tulis di komen, coret-coret. Mungkin ada saran yang buat saya teman-teman. Dan bagi yang telah mensubscribe, yang telah membagikan video saya ucapkan terima kasih. Saya tidak bisa membalas apapun. Saya hanya bisa berdoa semoga kalian selalu dalam keberhasilan dan kemudahan. Saya kali ini akan bercerita tentang Gunung Kelut. Gunung Kelut, ada salah satu rekan yang komen untuk mengupas Gunung Kelut teman-teman. Kalau Gunung Kelut ini kebetulan saya baru ke sana itu sekali, dan saya 2 kali bertemu Gus Gimbal. Waktu pulang dan waktu pergi saya ketemu sama Gus Gimbal. Nah, Gunung Kelut sendiri ini teman-teman, kalau saya rasakan itu sebuah gunung yang memang sangat memiliki aura mistis yang sangat luar biasa. Karena apa? Karena di situ terdapat satu tempat, yaitu medan mananya itu sangat besar teman-teman. Jadi kita kalau berjalan mundur itu semakin ringan, kalau kita berjalan maju itu akan semakin berat teman-teman. Maksudnya membelakangin kawah dan puncak itu kita akan semakin ringan. Nah, singkat cerita, Gunung Kelut sendiri teman-teman itu merupakan sebuah gunung yang terselimuti oleh misteri. Misterinya apa? Jadi Gunung Kelut ini dulunya adalah sebuah gunung yang penuh dengan kutukan teman-teman. Kok bisa dengan kutukan? Iya, jadi singkat cerita, dulu di tanah Kediri ini ada sebuah kerajaan kecil yang penuh dengan begal, begundal, dan bromocora atau orang-orang yang jahat yang tega membunuh, merampok, dan seterusnya. Nah, sang raja ini merasa kewalahan teman-teman, kewalahan. Akhirnya raja ini membuat sayembara. Sayembaranya siapapun yang berhasil mengalahkan begundal, bromocora, dan yang lainnya ini, maka akan dinikahkan dengan sang putri raja, namanya Rorodia Kencana. Nah, sekian lama sayembara ini diadakan teman-teman, nggak ada salah satu pun yang berhasil menumpas para bromocora ini teman-teman. Hingga suatu hari ada salah satu ksatria, walaupun dengan fisik yang berbeda, jadi tubuhnya manusia tetapi berkepala lembu. Nah, akhirnya ksatra ini mengucapkan bahwasanya ingin ikut sayembara. Nah, raja menyepelekan teman-teman, menyepelekan kekuatan dari si lembu suro ini. Akhirnya raja pun mengizinkan dengan hadiah yang sama, yaitu dinikahkan dengan sang putri raja. Nah, singkat cerita, si lembu suro ini berhasil mengalahkan para begundal itu teman-teman, mengalahkan para begundal itu. Lalu datanglah lembu suro ke kerajaan untuk mengambil hadiahnya, yaitu sang putri tadi, si Rorodia Kencana tadi. Nah, pada akhirnya setelah raja mengetahui bahwa si lembu suro ini berhasil mengalahkan para begundal, si raja ini jadi berpikir teman-teman, masa iya anak saya mau dinikahkan dengan
manusia aneh kan gitu. Akhirnya sang raja punya niatan buruk bagaimana caranya menghindari pernikahan ini kan gitu. Nah, pada akhirnya raja ini membuat syarat kalau bisa dinikahi oleh Lembu Suro dengan syarat sang putri ini harus dibikinkan danau di puncak gunung. Nah, akhirnya si Lembu Suro ini menyanggupi teman-teman, dia sanggupi, dia menggali sisi kawah gunung Kelut ini teman-teman. Dia digali kawahnya sampai jadi kubangan yang sangat besar. Nah, setelah jadi kubangan itu si Lembu Suro ini datanglah ke raja, bahwasanya kubangan ini udah ada katanya gitu. Si rajanya bingung teman-teman, terus akhirnya dengan cacat lecik raja ini menyuruh Lembu Suro untuk mencoba dulu. Jadi Lembu Suro ini disuruh turun ke bawah kawah tadi teman-teman. Akhirnya setelah Lembu Suro turun ke bawah itu, akhirnya setelah Lembu Suro masuk, ditimbunnya Lembu Suro itu dari atas teman-teman, dari atas duduk di tanah. Karena merasa kecewa dan udah tidak mungkin untuk menyelamatkan diri, Lembu Suro ini bersumpah bahwasanya Kediri ini akan dijadikan kali atau sungai teman-teman. Akhirnya sumpah Lembu Suro itu sampai sekarang masih terjadi. Nah, Lembu Suro sendiri itu memang sakti teman-teman, dan saya ke Gunung Kelut ini setelah menjalani perjalanan dari Gunung Wilis, saya mau kembali ke Alas Ketonggo teman-teman. Saya mau ke Alas Ketonggo. Di situ saya bertemu dengan Gus Gimbal. Gus Gimbal itu dulu sewaktu saya bertemu itu hanya pakai terpal teman-teman, pakai terpal di pinggir jalan, terus ya seadanya gitu loh teman-teman, terpalnya tuh seadanya. Nah, Gus Gimbal sendiri itu kalau orang menyebut itu sebagai wali. Kalau saya kan memang belum pernah mengerti, jadi saya bertemu Gus Gimbal itu. Sebenarnya Gus Gimbal ini jarang sekali untuk mau ditemuin orang teman-teman, tapi alhamdulillah waktu itu karena saya penasaran, saya datang dan bertemu sama Gus Gimbal ini teman-teman. Bertemu, saya ngobrol, diajakin ngobrol sama Gus Gimbal ini, ditanya begini pakai bahasa Jawa ya, kowe kuwi lho bocah wedok kok kakean ulah, kamu tuh anak perempuan kok kebanyakan ulah, ngapain kamu kesini? Terus soko endi, dari mana kamu? Saya dari Gunung Wilis. Ketemu sama siapa? Ketemu sama Patih Gajah Mada. Terus Patih Gajah Mada makamnya di mana, Gus? Lah ngopo arep mbok keduk, mau kamu itu gali ke saya tuh? Ya enggak toh Gus, masuk gali makam? Enggak Gus, cuma mau tahu. Mau kamu cari juga nggak bakalan ketemu, orang nggak ada makamnya gitu. Orang masih hidup gitu. Ya mungkin yang dimaksud hidup itu hidup jiwanya ya teman-teman. Makanya arep rono, arep munggah, kamu mau ke sana, mau naik? Enggak Gus, saya udah capek Gus, mau. Terus kok saya udah sampai sini kok nggak naik. Jadi ngomongnya tuh emang agak ketus teman-teman, ketus, tapi saya tahu ketusnya Gus Gimbal ini
Maaf teman-teman, jadi salah nyebut. Gus Gimbal ini jadi ketusnya tuh ketus, sebenarnya tuh ketus nyemangatin saya. Udah sampai sini kok nggak mau naik ke atas, sono naik, nggak close. Akhirnya saya tuh disuruh pergi, kono ndalungo rono tutuk kesek teko dhuwur. Saya tuh suruh ngelanjutin sampai ke atas. Tapi teman-teman, saya tuh udah nggak sanggup sampai ke puncaknya Gunung Kelut itu, saya udah nggak sanggup. Dan saya mau ke kawahnya itu pun juga nggak sanggup teman-teman. Nah di Gunung Kelut ini kan ada salah satu tempat yang medan magnetnya sangat tinggi ya. Itu medan magnetnya sangat tinggi sekali. Jadi di situ saya udah duduk aja, nggak mau naik, nggak mau turun, udah duduk aja di pinggir jalan itu. Terus akhirnya saya udah mau malam, udah mau maghrib tuh, saya turun lagi, saya kembali ke tempatnya Gus Gimbal ini. Ternyata di situ udah ada makanan teman-teman. Saya dibilang, oh no, mangan saya disuruh makan itu ada ya roti, mungkin dikasih orang-orang ya teman-teman, no mangan. Terus aku lah ning kene ora, maksudnya arep ning kene ora gelem munggah, rugi. Nggih Gus, pangapunten Gus, sudah enggak kuat. Wes nanti setelah dari sini kamu ndang jalan ke arah timur, ndang mlaku ngetan katanya gitu. Kowe nek ngetan wis mentok wis bali mulih nang omahmu. Mesake wong tuamu kono. Terus Gus, saya enggak disangoni ya Gus gitu. Kowe njaluk sangu. Nggih Gus. Waktu itu saya dikasih sama Gus Gimbal ini uang 7,5 teman-teman, 7.500. Aku ranjut duit nyo itu wae mau jajan, ojo bontekke wis teko ngetan wae kan. Nggih Gus. Nah itu saya tidur semalam di situ. Ini Gus Gimbal ya namanya, walaupun mama nggak pernah keramas tapi baunya wangi teman-teman. Akhirnya sampai ke situ saya pagi harinya ini pamit untuk pulang. Nah apa namanya teman-teman, sebenarnya saya juga menyesal kenapa saya nggak naik sampai puncak, karena saya waktu itu emang benar-benar sudah capek, tenaga terkuras, jadi memang benar-benar saya itu nggak bisa melanjutkan perjalanan lagi. Nah yang saya aneh dari sini teman-teman, itu Gus Gimbal itu bilang bahwasanya pakai kacamata itu masih hidup sampai sekarang. Terus saya udah lama banget kejadian itu, hampir puluhan tahun yang lalu. Saya hanya bisa berpikir bahwasanya ya Gus Gimbal ini emang benar-benar wali yang ditunjuk Allah, seperti yang beliau yang punya ilmu melipat bumi ini adalah wali Allah tapi yang menyamarkan gitu, samar teman-teman. Nah pada akhirnya saya setelah ke Alas Purwo saya kembali ke rumah, entah kapan, suatu saat kalau ada rezeki, ada umur panjang, saya insya Allah akan datang ke Gunung Kelut. Insya Allah saya akan menemui Gus Gimbal. Kalau misalnya saya ada umur panjang, ada rezeki, insya Allah saya akan ke sana lagi. Karena semenjak kejadian itu saya belum ketemu beliau, jadi ya terputus silaturahmi teman-teman. Saya hanya mampu berdoa, Gus Gimbal adalah orang yang baik, dan orang yang baik insya Allah
Allah akan selalu melindungi Gus Gimbal, dan semoga suatu saat saya dipertemukan lagi, entah di kesempatan yang berbeda. Mudah-mudahan Allah mengabulkan. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.